karena di KUHP itu karena di KUHP itu tidak ada asas lex favoreo, maka diberikanlah pasal transisi itu supaya tidak ada gray area dalam pelaksanaan. Oke. Saya ingin bertanya lagi. Kalau seandainya di surat penahanan dan penangkapan itu secara jelas mencantumkan pasal-pasal di KUHP yang baru, dan banyak pasal, bukan hanya pasal 361 huruf A, tapi macam-macam pasal 79, 75 dan lain sebagainya. Apakah itu apa pendapat saudara ahli? Apakah yang digunakan itu KUHP lama atau KUHP baru sesungguhnya? Karena misalnya sama sekali tidak dicantumkan undang-undang yang lama di dalam surat penahanan dan penangkapan itu. Oke, begini. Jadi apakah ketika dicantumkan undang-undang yang baru kemudian otomatis itu menjadi pakai undang-undang yang baru soal pengetikan? Apakah itu sebuah kesalahan? Misalnya dia lakukan itu berdasarkan 881, kemudian ditulisnya undang-undang KUHP yang baru, yes, itu suatu kesalahan, itu jelas. Ya. Cuman begini, sebenarnya KUHP lama dan KUHP baru itu kan nggak ada bedanya dalam upaya penangkapan, penahanan, thresholdnya nggak ada bedanya, Pak pemohon. Threshold utamanya tadi angka 2 tadi. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kesalahan itu cukup untuk menggugurkan upaya paksa itu? Nah, itu pertanyaan lain yang kemudian menjadi pertimbangan hakim. Apakah itu cukup signifikan? Kalau saya melihatnya, apakah itu signifikan? Kurang signifikan karena Pak, syaratnya juga sama kok. Ya, syarat penangkapan penahanan itu kan sama, 2 alat bukti tadi, bukti yang cukup. Oke, ya saya lanjutkan. Kita kan bicara tentang juga formal dan material ya. Ketika secara formal surat penangkapan dan penahanan itu harusnya tunduk pada undang-undang yang lama 881, tapi kemudian yang dibuat ternyata pasal-pasal dalam undang-undang yang baru, apakah secara formal surat penahanan dan penangkapan itu tidak cacat yuridis? Maksudnya di dasar hukumnya, ya suatu kesalahan, yes, ya ada cacat di situ, ya. Cuman kan pertanyaannya, apakah cacat itu akan menggugurkan semuanya? Apakah signifikan? Gini, cukup itu aja. Kita jangan kemudian menginikan. Saya cuma mengatakan apakah itu cacat yuridis atau enggak. Definisi cacat yuridis apa dulu sebenarnya? Tapi kesalahan, yes, mestinya 81. Gitu. Ya udah, cacat formil, ya udah, oke ya, oke. Satu lagi, bukan satu lagi, ada beberapa lagi. Kita tahu bahwa KUHP itu tidak berlaku lagi yang lama sejak 2 Januari. Misalnya dalam surat penahanan dan penangkapan itu masih mencantumkan pasal dari KUHP yang lama, apakah kemudian itu juga bisa dinilai cacat? Kalau itu tergantung, karena gini, karena ada asas lex favoreo tadi. Jadi penegak hukum ini nanti jaksa kan biasanya pas penyerahan itu nanti ada tanda tangan tuh, penyesuaian, pasalnya berubah. Pasal mana yang lebih ringan? Nah, kalau pasal mana yang lebih ringan itu harus dilihat karena interpretasinya beda. Karena gini, ada yang mengatakan pasal yang lebih ringan kalau hukumannya tuh atau denda kategori, ya. Tetapi ada juga yang mengatakan di KUHP itu dendanya kan lebih ringan daripada KUHP yang lama. Nah, tergantung lihat dari mana. Itu biasanya kesepakatan, makanya biasanya ketika penyerahan tahap 2 itu tanda tangan tuh, kesepakatan mau pakai pasal yang mana. Oke. Atau di dalam teknisnya nanti tetap disebutkan. Ya. Jadi kombinasi dakwaan. Saya lanjutkan ya. Apakah menurut saudara ahli lex favoreo itu sebenarnya hanya buat tersangka atau terdakwa dan kemudian pertimbangan hakim nanti di pengadilan begitu? Iya, betul. Artinya untuk tersangka, untuk kepentingan tersangka dan terdakwa melindungi. Artinya apakah penyidik pun bisa mencantumkan pasal-pasal KUHP yang lama dalam surat penangkapan, dalam surat penahanan? Ya, bisa saja, karena kan nanti diverifikasi oleh jaksa. Ya. Tanda tangan pas penyesuaian itu ditandatangani yang mana. Nanti kemudian diargue lagi kepada hakim. Nanti hakim yang menentukan. Misalnya terdakwa mengatakan bahwa saya untungnya sebenarnya di sini. Saya memakai aliran yang dendanya lebih ringan karena ada kata atau. Karena bukannya kata atau. Kalau dendanya lebih ringan saya lebih suka. Tapi ada juga aliran yang mengatakan karena ini atau artinya perbuatan ini nggak jahat-jahat amat. Itu nanti diskusi pas penyerahan tahap 2. Pertanyaan lainnya misalnya, apakah lex favoreo itu memang perlu dicantumkan dalam surat penahanan, penangkapan, surat dakwaan dan lain sebagainya, ataukah itu
timbul dalam argumentasi saja, argumentasi yang muncul mungkin dalam persidangan, dalam proses hukum dan lain sebagainya. Karena tambahan sedikit, karena undang-undangnya tidak berlaku lagi. Dalam argumentasi tidak berlaku itu beda kalau pidana tadi. Bisa berlaku kalau itu dianggap menguntungkan. Kalau ternyata misalnya penyidik mengatakan, saya berpikir lebih menguntungkan yang 310, 311 misalnya dalam hal ini ya. Karena dendanya cuma sedikit. Kalau yang di sana dendanya lebih banyak, ya sudah saya cantumkan itu. Nanti masalah jaksa menyesuaikan yang lain itu persoalan yang kedua. Masalah hakim memutuskan yang lain itu persoalan yang ketiga. Oke. Gitu. Ya, tambahan lagi ya. Sekarang ini kita melakukan pra peradilan dan ketika kasus itu sudah dilimpahkan, pra peradilan tetap berjalan. Apakah itu tidak sebuah sebuah tanda, sebuah catatan bahwa sesungguhnya pra peradilan itu tunduk pada KUHP yang baru? Karena kalau KUHP yang lama sepanjang atau sependek pengetahuan saya berhenti gitu. Ketika kasus sudah dilimpahkan. Maksudnya ini kasus dilimpahkan, pra peradilan ini berjalan. Iya, tetap berjalan kan. Misalnya sebuah kasus itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sudah dilimpahkan. Sudah dilimpahkan ya, tidak hanya P21 tapi juga sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian ada pra peradilan yang terkait dengan kasus yang dilimpahkan tersebut. Nah, pra peradilannya tetap berjalan. Tapi Kan beda dengan penunjukan majelis sudah ada belum? Penunjukan majelis dan kemudian hari sidangnya sudah ada belum? Pelimpahan itu kan kata umum ya. Sedangkan bukti konkret pelimpahan itu sudah terjadi kan, misalnya penunjukan majelis dan hari sidang. kalau penunjukan majelisnya sudah misalnya. Hari sidangnya sudah. Hari sidangnya sudah ya. Hari sidangnya belum dilakukan karena mereka kemudian menunggu putusan pra peradilan. Dan apakah kemudian ada upaya pra peradilan yang Artinya lain? belum sempurna dong pelimpahannya, Pak Refli. Tapi begini, misalnya ya. Itu kan Pak Refli interpretasi pola ya, asumsi pola ya. Jadi boleh bisa saya sampaikan macam-macam. saja pertanyaannya ya, Oke. supaya mudah saja. Ya. Jadi misalnya begini, ada perkara pokok sudah dilimpahkan, Ya. tapi juga pra peradilan terdakwa tersangka yang perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum, terdakwa itu mengajukan pra peradilan. Ternyata pra peradilan itu berjalan, sedangkan perkara pokoknya sudah ada majelisnya, tapi belum ada hari sidang yang ditetapkan. Oke. Nah ya, apakah itu artinya hukum acara pidana yang baru sudah diterapkan dalam situasi ini? Begitu Pak ya? Iya. Enggak, belum. Karena ada persoalan transisi tadi, pasal transisi dan sidangnya juga belum dimulai. Maksudnya hari sidangnya belum exact. Itu Yes. tidak menggunakan KUHP yang baru menurut saksi. Ya, betul. Iya. Nah, ini teman saya mau menindaklanjuti. Nanti saya akan Ya. Baik, Yang Mulia izin. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa seperti yang juga tadi dikonfrontir oleh hakim yang mulia, ketika berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, meskipun jadwal sidangnya belum dilakukan, apakah itu dalam KUHP dimaksud dengan penuntutan atau tidak? Maksud dengan apa? Penuntutan. Dimaksud dengan penuntutan. Tahapan penuntutan dari jaksa penuntut umum. Pra penuntutan iya, karena pra penuntutan kan sudah selesai. Pra penuntutan kan bagian dari penuntutan. Gini. Di dalam pasal 361 KUHP yang baru dijelaskan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini dan sedang dilakukan penyidikan, maka berlaku KUHP baru. Begitu dilakukan penuntutan, maka berlaku KUHP yang lama. Begitu dilakukan penuntutan, berlaku KUHP yang baru. Saya meminta penjelasan ahli. Saudara ahli bisa nggak menjelaskan apa perbedaan antara pra penuntutan dan penuntutan di dalam hukum acara pidana? Ya, penuntutan kan rangkaian ya, rangkaian. Ada kata umum ya, yang ujungnya adalah surat tuntutan. Surat tuntutan itu lahir dari proses rangkaian. Dimulai dari apa? Dimulai dari pra penuntutan tadi, jaksa peneliti. Kapan pra penuntutan selesai dan kapan penuntutan dimulai?
Kapan pra penuntutan selesai dan kapan penuntutan dimulai? Silakan saudara ahli Kalau pra jelaskan. penuntutan selesai ya kalau berkasnya sudah menjadi dakwaan itu berarti sudah selesai. Penelitian itu bolak-balik berkas perkara itu sudah selesai. Berarti pra penuntutan selesai setelah P21 ya, dan kemudian penyerahan tersangka dan barang bukti ya. Ya, itu tahap. Kapan penuntutan dimulai? Gini, penuntutan itu proses kapan dimulainya tadi ya, pas bolak-balik berkas perkara. Ujungnya apa? Ujungnya ya surat tuntutan tadi. Itu kan rangkaian proses. Oke ya, saya bacakan definisinya kepada saudara ahli ya. Kalau saudara ahli belum membaca KUHAP terkait dengan apa yang dimaksud dengan pra penuntutan dan penuntutan, saya akan bacakan kepada saudara ahli. Ya, sebenarnya saya nggak perlu bacakan kepada saudara ahli karena saudara ahli kan adalah ahli. Saya jadi ragu juga nih saudara nih. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ketika berkas perkara sudah dilimpahkan, sudah keluar nomor registrasi perkara pidananya, sudah dibentuk majelis hakimnya, sudah dibentuk jaksa penuntut umumnya, sudah dibentuk jurusita pengadilannya. Apakah itu bukan penuntutan? Ya, bagian. Kalau di situ penuntutan, berarti saudara ahli argumennya tidak konsisten. Tadi mengatakan bahwa Sebentar Pak. Ya. ya, Begini ya. Kalau saudara tidak sependapat tidak apa-apa. Jangan didebat pendapat ahli itu ya. baik yang mulia, baik Tidak yang terima mulia. tidak apa-apa. Oke. Nanti dalam kesimpulan Oke, bisa ditanggapi. oke, baik. Jadi saya mau penegasan dari saudara ahli supaya clear ini kita persidangan. Saudara memaknai penuntutan itu adalah apakah sidang dimulai ataukah setelah berkas limpah sudah register nomor registrasi perkara pidananya, sudah dibentuk majelis hakimnya, sudah ada jaksa penuntut umumnya, sudah ada jurusita pengadilannya. Sudah ada paniteranya, mohon maaf. Itu proses ya. Jadi ketika pra penuntutan itu penuntutan sudah dimulai. Apalagi kalau sudah dilimpahkan, itu penuntutan sudah baik, dimulai karena sudah ada berarti dakwaannya. Oke, baik, berarti jawaban saudara saya minta penegasan. Penuntutan itu ketika berkas sudah dilimpah berarti rangkaian penuntutan sudah dimulai ya. Baik. Kalau berdasarkan pasal 361 KUHAP yang baru tadi, ya, asas transistoi, KUHAP yang berlaku adalah pada saat suatu perkara pidana sudah dilakukan penuntutan. Berarti menurut saudara ahli berdasarkan penjelasan saudara tadi, mana yang berlaku dalam pra peradilan ini? Apakah KUHAP yang lama ataukah KUHAP yang baru? Karena terhadap pokok perkara sudah dilakukan tahapan atau rangkaian penuntutan. Silakan saudara ahli jelaskan. Pakai KUHAP yang lama karena kan proses penyidikannya itu kan sudah dimulai sebelum ada KUHAP yang baru, itu diselesaikan. Nah, ketika dia itu sidang, ya, baru dia memakai KUHAP yang baru. Sidangnya nanti KUHAP yang baru. Apakah pra peradilannya itu pakai KUHAP yang baru apa yang lama? Yang lama karena upaya paksanya memakai KUHAP yang lama. Sudah dilakukan penetapan tersangkanya pakai KUHAP yang lama. Nah, pra peradilannya memakai KUHAP yang lama. Nanti tapi belum dilimpahkan ke pengadilan misalnya, ya itu sudah saya belum dilimpahkan, dia pakai KUHAP yang baru. Oke, baik saudara ahli. Dilimpahkannya kan 2026. Oke, baik kalau begitu saudara ahli saya minta penjelasannya. Apa perbedaan lembaga pra peradilan di KUHAP yang lama maupun di KUHAP yang baru? Apakah ada perbedaan yang esensial dari kewenangan pra peradilan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025? Ada beberapa ya, misalnya penetapan tersangka sekarang disebutkan tadinya hanya putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian undue delay tadi ya, undue delay artinya laporan tidak diperiksa-periksa itu bisa, kemudian pembantaran penahanan itu bisa, satu. Yang kedua di 163-nya juga dikatakan yang menarik nih ya, yang menarik kemarin juga ada diskusi di Dirjen Badilum soal pra peradilan itu memeriksa siapa, advokat, tersangka, keluarga tersangka dan pihak berkepentingan yang lainnya. Nah, kalau terhadap mohon maaf saudara ahli, kita ke pokok-pokoknya saja karena waktu juga. Kalau terhadap upaya paksa, saya mau langsung ke upaya paksa. Kalau terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ya atau aparat penegak hukum, bisa siapa saja, bisa jaksa juga. Kemudian dilakukan permohonan pra peradilan. Apakah ada perubahan objek dari pra peradilan yang lama dengan pra peradilan yang baru? Objek pra peradilan di pasal 77 KUHAP yang lama dan pasal 158 KUHAP yang baru. Apakah ada perbedaan di situ?
Coba bagaimana pertanyaannya, Pak pemohon? Apakah ada perbedaan objek pra peradilan di pasal 77 KUHP yang lama dan pasal 158 KUHP yang baru? Apakah saudara bisa jelaskan apa perbedaan dari kewenangan lembaga pra peradilan? Ada tadi penetapan tersangka sekarang ada, pembantaran penahanan ada, undue delay ada. Nah, upaya paksanya intek ya. Upaya paksa tadi 77 tidak ada misalnya penyitaan, tapi sekarang sudah ada penyitaan karena putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian dikodifikasi di KUHP yang baru. Baik, saudara ahli, mungkin saya mau membacakan saja kewenangan lembaga pra peradilan di pasal 77 KUHP yang lama ya. Saya tidak usah baca, tapi saya katakan saja. Salah satunya adalah menguji sah tidaknya, ya, upaya paksa penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan, penghentian penyidikan dan seterusnya. Ternyata di pasal 158 KUHP yang baru justru juga tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ditambahkan saja, yaitu termasuk juga di dalamnya penggeledahan dan penyitaan. Apakah kalau kita mengajukan permohonan pra peradilan dengan KUHP yang lama dan KUHP yang baru, apakah dengan menggunakan KUHP yang lama seseorang memohonkan pra peradilan itu kemudian peristiwanya setelah berlaku KUHP yang baru otomatis gugur, ataukah juga ketika seseorang mengajukan permohonan pra peradilan di rezim KUHP pidana yang baru tapi juga masih menggunakan KUHP yang lama, apakah juga dengan otomatis gugur? Apa ya maksudnya? Aku agak bingung. Saya agak bingung. Maksudnya apa sih kalau ada peristiwa 2026? Enggak gini. Ini kan karena ada hukum transisi saudara ahli. Ya kan? Karena saudara ahli katakan bahwa ini menggunakan, kita sidang pra peradilan hari ini saudara ahli mengatakan kita menggunakan KUHP yang lama. Seperti itu ya saudara ahli ya. Oke, baik. Apakah kalau kemudian kita tetap menggunakan KUHP yang lama ataupun KUHP yang baru, kalau kemudian kita mengajukan permohonan pra peradilan, apakah itu kemudian gugur dengan kita mengajukan di tahun 2026? Padahal objeknya juga sama. Di pasal 77 KUHP yang lama objeknya juga sah, kemudian sama juga di pasal 158 juga objeknya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Menurut saudara ahli seperti apa? Maksudnya tindakannya sebelum berlakunya KUHP, tetapi pra peradilannya pakai KUHP yang baru, gitu maksudnya. Apakah gugur atau tidak? Ya, itu maksudnya. Ya gugur karena basisnya salah tadi, pijakannya salah. Secara administratif pijakannya salah karena begini, ya, bukan soal, karena dia pra peradilan ini kan menguji administrasinya formal, artinya menguji bentuknya. Bukan menguji tadi yang Pak pemohon katakan, itu menguji konsep dasarnya tadi. Tidak sama atau tidak sama, ada perbedaannya cuma sedikit. Itu udah lebih dalam lagi, itu konsep dasar. Kalau begitu, oke, baik. Saya balik lagi kepada saudara ahli. Dari mana dasar kaidah saudara ahli mengatakan bahwa praktek pra peradilan dalam kasus ini adalah menggunakan KUHP yang lama? Ya tadi 361 transisi tadi, kalau tindakan penyidikannya upaya paksanya berdasarkan KUHP yang lama, maka validasinya memakai KUHP yang lama. Kan jelas di pasal 361 itu. Belum dilimpahkan ke sidang, berarti sidangnya pakai KUHP yang baru. Oke, baik. Itu sudah banyak dilakukan di pengadilan-pengadilan. Oke, baik. Bagaimana kalau kemudian perkara tersebut sudah naik pada tahap penuntutan? Tahap penuntutannya yang mana, kan rangkaian proses? Coba tunjukkan. Karena ini kan ada bagian dari pokok perkara utama yang sekarang sudah terregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, menurut saudara ahli, apakah tahapan penuntutan itu juga dimulai dengan KUHP yang lama ataukah KUHP yang baru? Bagaimana sih maksudnya, saya bingung. Nggak, ini kan ada penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, proses rangkaian rangkaian. Apakah menurut saudara ahli hukum acara yang berlaku dalam rangkaian tahapan proses hukum ini adalah menggunakan hukum acara yang mana? Yang lama, kalau sampai berkasnya lengkap diserahkan, dia pakai yang lama. Kemudian kalau sidang dia pakai yang baru, sesederhana itu. Gini ya. Mungkin nanti dipecah ini jadi dua subjek, jadi dua materi ya. Persoalan menggunakan batu uji mana dengan persoalan menggunakan hukum acara yang mana. Mungkin itu lebih mudah jadinya bahasanya ya. Betul yang mulia. Oke, kalau perkaranya, kalau penyidikannya itu menggunakan KUHP lama, hakim pra peradilan akan menggunakan batu uji mana seharusnya menurut pendapat ahli. Itu satu ya. Betul. Biar dipecah-pecah, jangan digabung-gabung antara. Itu pertama. Yang kedua, proses persidangannya seharusnya menurut ahli menggunakan KUHP baru atau lama, kan jadi berbeda ya. Jadi mudah menjawabnya ya, supaya jadi tegas jawabannya, lugas saja. Saudara mau mengulangi itu lagi atau sudah? Saya kira udah clear yang mulia. Oke, baik.
Selanjutnya yang kepada saudara ahli, saya ingin bertanya tentang asas lex favoreo. Tadi saudara ahli katakan bahwa hukum acara tidak menganut asas lex favoreo. Betul saudara ahli katakan seperti itu? Ya, betul. Oke ya. Kalau ada surat perintah penangkapan dan penahanan, kemudian mengutip asas lex favoreo yang diatur dalam pasal 3 KUHP yang baru, ya, apakah menurut saudara ahli kutipan pasal dalam surat perintah dan penangkapan dan penahanan itu tepat atau tidak? Konteksnya lex favoreo-nya untuk perbuatan materialnya kan, KUHP-nya. Kalau KUHP-nya ya tepat lah. Kalau di KUHP, kalau dia hukum acara yang tidak tepat. Tidak tepat ya. Baik. Berikutnya lagi saudara ahli, tadi saudara menjelaskan soal hukum acara yang berlaku dalam penangkapan penahanan adalah